Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Narsa Aitri. Ya teman-teman, udah lama kita nggak ketemu, berhubung masih sibuk. Jadi insya Allah kedepannya semakin konsisten untuk buat video biar bisa kita belajar bareng-bareng teman-teman untuk mempersiapkan ujian kompetensinya biar lebih mantap lagi dan biar bisa kompeten. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas terkait berapa sih persentase per soalnya itu untuk UKOM ujian nanti ya, ini khusus untuk yang profesi nurse. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu ya, karena banyak sekali teman-teman yang ngeluh terkait dengan soal-soal UKOM ya, dimana kalau soal-soal UKOM itu kan aduh Kak, kayaknya soal maternitas itu banyak sekali gitu kan. Padahal sebenarnya mereka sudah punya porsi soalnya masing-masing kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke uh, persentase berapa sih untuk porsi soalnya. Jadi di sini ada bimbingan belajar dari generasi kompeten, yaitu langsung dibimbing oleh saya. Untuk bimbelnya itu ada dua ya, ada untuk yang tatap muka. Jadi kalau yang tatap muka ini belajarnya lebih intensif. Kemudian kalau yang untuk online ini teman-teman mungkin seluruh Indonesia itu bisa bergabung. Namun kalau untuk kelas tatap muka kita ada di Kota Medan. Teman-teman yang ada di Kota Medan bisa langsung aja ikutin kelas tatap mukanya yang langsung ya. Nah, di sini kita garansi sampai kompeten, itu artinya teman-teman cukup bayar sekali. Jadi kalau misalnya nggak kompeten, nanti bisa mengikuti kembali tanpa bayaran lagi kayak gitu. Tapi harapannya di sini teman-teman sekali ujian bisa langsung lulus. Nah, untuk fasilitas belajar teman-teman bisa baca di sini ya. Berhubung ini masih promo ya, harga khusus untuk teman-teman semua. Untuk kelas tatap muka langsung itu biayanya 1.350.000 itu bisa dicicil. Kemudian untuk kelulusan kita itu mencapai 100%. Artinya teman-teman itu di gelombang sebelumnya itu lulus semua. Nah, jadi memang karena kalau kelas tatap muka ini dia lebih intensif. Kalau untuk kelas online, itu biaya 350.000, memang agak jauh harganya ya, karena juga kalau online ini kan memang banyak kendalanya sekali. Kemudian, untuk kelulusan kita di kelas online itu 92%, ya. Nanti kita mulai belajar di tanggal 12 Juni 2023. Jadi teman-teman yang masih mau daftar untuk bimbingan belajarnya bisa langsung hubungi ke nomor WA atau teman-teman bisa hubungi di DM IG @generasi.kompeten. Oke, kita tahu ya, kalau ilmu keperawatan itu ada 9 stase kalau untuk profesi nurse. Kalau untuk D3 keperawatan itu ada 8 stase. Nah, di sini ilmu perawatan yang pertama ada medical bedah. Mungkin teman-teman semuanya ini juga sudah dijalani waktu profesi nurse, sudah tahu lah ya stase-stasenya. Kemudian ada keperawatan gawat darurat, kemudian ada keperawatan anak, maternitas, gerontik, jiwa, komunitas, keluarga, dan manajemen. Nah, di sini mungkin udah nggak asing lagi terkait dengan stase ini. Jadi untuk ilmu keperawatan kita, nanti kita bahas nih. Misalnya kalau KMB itu ada berapa soal yang keluar, gawat darurat juga, dan seterusnya. Nanti kita bahas di next video. Nah, di sini itu udah tercantum ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau untuk ini tadi yang stasenya itu ada KMB, maternitas, anak, jiwa, keluarga, gerontik, komunitas, gadar, manajemen, dan dasar keperawatan. Kita lihat di sini bahwasannya seperti KMB nih ya. KMB itu memang selalu menjuarai dan ini yang paling banyak sekali keluar. Itu bisa sampai 25% sampai 35%. Artinya kalau teman-teman udah tahu ya, soal UKOM itu ada 180 soal.
Kalau dia 180 soal berarti ada waktu yang disediakan oleh panitia itu 180 menit. Berarti artinya satu soal 1 menit. Nah, gimana nih satu soal 1 menit? Ya pasti bisa dong ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman bergabung di bimbingan belajar tuh pasti diajarin nih trik-triknya gimana sih menjawab soal. Bahkan bisa menjawab soal itu kurang dari 1 menit waktunya. Oke, silakan bergabung ya. Nah, kalau untuk KMB itu ada 25% sampai 35%, berarti sekitar 60 soal untuk soal KMB dari 180. Nah, kemudian maternitas ada sekitar 8 sampai 12 soal, berarti sekitar 18 soal ya. Sekitar 18 sampai 20 soal nih kalau untuk maternitas. Itu lumayan banyak juga gitu ya. Kemudian di anak sama 8 sampai 12%, jiwa juga, keluarga juga. Nah, kalau untuk gerontik, komunitas, kadar, manajemen, dan dasar keperawatan itu ada 3 sampai 7 soal sekitar 8 soal gitu ya, 8 soal sampai 10 soal kalau untuk yang ini. Nah, jadi nanti digabungin nih dari keseluruhan KMB 60 soal, maternitas misalnya ada 20 soal, dan seterusnya. Nah, jadi kan kita udah tahu nih, oh KMB segini. Berarti kan kita harus punya trik juga gitu ya. Punya trik artinya kita harus lebih menguasai materi KMB. Tapi lebih bagusnya itu kalau misalnya teman-teman nih aku lebih suka belajarnya maternitas. Berarti setidaknya ada 3 materi yang memang benar-benar dipelajari lebih mantap lagi persiapannya itu di salah satu lah KMB itu yang pertama misalnya. Kemudian maternitas ini harus ada 2, salah satu antara maternitas sampai ke keluarga. Kira-kira sukanya itu di mana belajarnya biar target pencapaian untuk lulusnya itu skornya itu lebih dapet kayak gitu. Nah, misalnya maternitas sama jiwa sukanya kayak gitu. Nah, nanti kan selebihnya ini yang ada di sini itu sebagai apa ya, pelengkapnya aja menambah-nambahi gitu untuk kelulusannya. Nah, namun di sini itu dia kan udah dibagi nih parastase, misalnya KMB. Nah, dibagi lagi ada proses keperawatan. Ya, ada pengkajian, diagnosa, ASKEP ya. Kemudian perencanaan, implementasi, evaluasi. Nah, nanti nilai-nilainya ini dibagi lagi. Misalnya pengkajian itu di soal itu ada berapa persen. Berarti ada sekitar 20 sampai 30% kayak gitu. Kemudian nanti di intervensi ada berapa soal kayak gitu ya. Itu sudah jelas ada. Nah, kemudian di sini ada juga nih kan udah ada terbagi kuratif, promotif, preventif, rehabilitatif. Dan di sini juga ada presentasenya. Tapi yang paling penting itu di bagian yang ini ya. Tinjauan yang ke-6 dan yang ke-7-nya. Nah, di sini itu kan kita udah tahu tuh per sistem ya, per sistem ada kardiovaskular, respirasi, dan seterusnya ini juga dibagi. Makanya kenapa nanti kebanyakan soal yang terkait dengan pernapasan, dengan kardio, kayak gitu. Karena memang sudah dibagi. Misalnya pencernaan itu ada 8-12 soal. Berarti nanti terkait diare ya. Atau contohnya lagi respirasi ada juga sekitar soalnya itu 8-12 soal. Contohnya misalnya PPOK atau dia asma ya. Kemudian kardiovaskular, misalnya contohnya itu ada kardiomegali kayak gitu. Makanya per soalnya itu juga sudah ada ya, teman-teman bisa cek di sini. Nanti misalnya terkait dengan diare, nah nanti diare itu misalnya apa sih masalah keperawatannya kalau misalnya terjadi diare kayak gitu. Nah, jadi udah ada presentasinya masing-masing. Untuk lebih mempersiapkan ujian kompetensinya, teman-teman bisa mengikuti bimbingan belajar ya. Semoga semakin sukses untuk menghadapi ujian kompetensi kali ini. Semoga ilmu dari video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.